Puja dan puji marilah kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mencipta, yang menjaga dan yang mematikan. Semoga kita istiqomah taat dan bermanfaat sampai akhir hayat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan idola bagi kita dalam hidup ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini 1 Syawal 1447 Hijriah. Kaum muslimin merayakan hari kemenangan, Idul Fitri, kembali kepada kesucian, suci, bersih tanpa noda dan dosa, sebagaimana dulu kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Itulah fitri yang diharapkan oleh kita semua. Bukan fitri sekedar kembali berbuka, apalagi futur kembali kehilangan semangat setelah sebelumnya kita maksimal taat dan bermanfaat di Ramadan, lalu setelah Ramadan semangat itu kembali pudar bahkan hilang. Tetapi fitri yang diharapkan itu fitri yang barokah, fitri yang terus tumbuh dan bertambah, sehingga semakin bertambah usia kita, semakin baik kita kepada Khalik juga kepada makhluk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan untuk banyak bertakbir, membesarkan Allah. Selain Allah itu kecil. Ketika semangat membesarkan Allah itu hadir di dalam diri kita, maka insya Allah segala hal yang ada dalam hidup ini akan terlihat kecil. Masalah itu kecil, sakit itu kecil, utang itu kecil, selama kita meyakini Allah yang maha besar. 94 kali di dalam sholat 5 waktu kita mengulang-ulang lafaz Allahu Akbar. Itu merupakan tarbiyah, proses pendidikan untuk seluruh sel di tubuh kita. Karena di dalam buku Hidup Sehat Sepanjang Masa disebutkan, setiap sel di tubuh kita seperti seorang tentara dalam satuan keprajuritan yang siap sedia menerima instruksi. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus sering mengucapkan kata-kata positif. Karena ketika kita mengucapkan kata positif, kata-kata mulia, kata yang bergizi, maka semua sel di tubuh kita juga akan merespon dengan baik dan positif pula. Bahkan di dalam buku Terapi Berpikir Positif disebutkan bahwa 75% penyakit fisik itu berawal dari penyakit psikis, masalah dengan mental atau batin. Maka Idul Fitri mengajarkan kepada kita untuk merawat kebersihan qalbu, kebersihan hati itu, dan itu akan lahir melalui kebersihan lisan dan anggota badan kita. Orang yang qalbunya terkategori qalbun salim, lisannya juga salim. Dia hanya senang mengucapkan yang baik-baik, dia senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kaget yang diucap adalah inna lillahi astaghfirullah la ilaha illallah. Dan begitulah sejatinya orang yang sudah kembali kepada fitrah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Wazkurullah dzikran katsira. Maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Afdal zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu adalah ucapan la ilaha illallah. Pada satu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah agar Allah mengajarkan sebuah amalan yang ringan di timbangan, yang berat di timbangan tapi ringan untuk diucapkan.
Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Karena di dalam riwayat disebutkan, andai la ilaha illallah ditaruh di satu sisi timbangan, lalu 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi beserta isinya ditaruh di sisi timbangan yang lainnya, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan lafaz la ilaha illallah itu paling ringan untuk diucapkan. Karena untuk mengucapkan la ilaha illallah kita tidak harus menggerakkan bibir. Karena itulah kemudian di akhir hayat kita disunahkan untuk mentalkinkan saudara-saudara kita yang sakarat dengan ucapan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Dan yang paling penting, la ilaha illallah itu berat di timbangan dan ringan untuk diucapkan. Maka oleh karena itu aku memuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kita ini sudah terkategori ahli zikir atau belum. Lihatlah reaksi kita ketika kaget. Kalau reaksi kita kalam yang mulia, kata-kata yang baik, maka berarti kita sudah terkategori ahli zikir. Kematian tidak selalu datang dengan tenang dan pelan. Di rumah sakit, di ICU, ada kalanya kematian itu datang dengan kagetan. Jika kita berjalan ke kantor, terjadi kecelakaan, di saat itulah kadang orang tidak refleks untuk mengucapkan kalimat Allah atau la ilaha illallah. Maka Ramadan kemarin sudah mendidik kita untuk mengucapkan yang baik-baik. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, ketika ada orang yang memprovokasi atau memancing emosi kita, Rasul bilang, katakan kepada yang bersangkutan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya, Ramadan mendidik kita bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum atau menahan masuknya sesuatu ke dalam diri kita, tetapi juga menahan sesuatu yang keluar dari diri kita, berupa bohong, gunjing, fitnah, adu domba, dan berbagai hal-hal buruk lainnya. Barulah ketika kita melaksanakan 2 hal ini, menahan masuknya sesuatu, kemudian menahan keluarnya sesuatu, puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Dan Rasulullah SAW menjanjikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa dengan iman dan ikhlas atau hanya berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah sebenarnya yang kita rayakan, pengampunan atas dosa-dosa kita itu. Dan itu juga lah yang menjadi bentuk nyata dari doa kita, Rabbi habli minas sholihin, wahai Allah kasih aku anak yang soleh. Soleh menurut Al-Imam An-Nawawi, al-qaim bi huquqillahi wa makhluqatih, orang yang baik ke khaliq juga baik ke makhluk, baik ke khaliq juga baik ke makhluk. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nas ini juga bagus. Itulah yang disebut dengan soleh. Kemudian ada juga ulama yang menyampaikan, saleh itu indikatornya ketika sholahnya bagus dan silahnya bagus. Sholah itu hubungan baik kita dengan Allah 5 waktu sehari semalam. Silah itu hubungan baik kita dengan sesama makhluk. Ketika sholah kita bagus dan silah kita bagus, itulah yang disebut dengan soleh atau saleh. Tetapi ketika ada orang hanya baik kepada khaliq atau sholahnya saja yang bagus, sementara kepada makhluk atau silahnya tidak bagus, itu belum terkategori orang soleh atau saleh, tapi itu masih terkategori orang salah. Maka Ramadan mendidik kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan khaliq, juga memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Dan masjid adalah tempat kita untuk melakukan riyadhah. Awalnya kita tertatih,
tapi lama-lama kita terlatih. Alumni Ramadan itu adalah orang-orang yang sudah terlatih, baik kepada khalik juga baik kepada makhluk. Itu akan menjadi modal untuk menjalani hidup di 11 bulan berikutnya. Maka oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan adalah bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Kalau di Ramadan kita rajin ke masjid, mudah-mudahan setelah Ramadan kita tambah rajin ke masjid. Profesor Dr. Nahamura dalam risetnya terhadap Muhammadiyah menyebutkan tokoh-tokoh awal Muhammadiyah base campnya di masjid dan wiridnya panjang. Kalau hari ini kita mengenal odots one day one juice, dulu katanya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sudah mempraktekkan itu. Jadi mereka itu adalah pencinta Quran. Jadi selain pencinta masjid, mereka itu adalah pencinta Al-Quran. Itulah yang menjadikan gerakan ini mulia dan berumur panjang. Karena lelahnya lillah, orientasinya itu bukan memperbanyak anggota. Orientasinya itu bukan supaya para pendiri dan para penggeraknya, para pengurusnya itu terkenal, bukan. Tapi visinya itu adalah Allah. Visinya itu adalah bersama ke surganya Allah. Maka ketika visinya Allah, Allah lah yang menjadi sumber dari segala sumber energinya. Maka kita kepengen Masjid Darul Arqam ini menjadi base camp bagi anak-anak muda di sini untuk berkolaborasi, bekerja sama, memajukan agama ini dan memajukan bangsa kita. Bangsa dan negara kita butuh anak-anak muda yang bersemangat. Dan Rasulullah SAW sering mengingatkan itu. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersemangatlah dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat, tapi jangan sombong. Terus minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Musuh terberat kita hari ini adalah kemalasan. Kita tidak kekurangan orang-orang pintar, kita tidak kekurangan orang-orang hebat, tapi kita kekurangan orang-orang yang bersemangat. Generasi tua harus mempersiapkan kader-kader terbaik untuk melanjutkan perjuangan. Jangan sampai tidak punya kader supaya tidak keder. Masjid Darul Arqam ini, bangsa kita ini, Persyarikatan Muhammadiyah, harus ada estafet generasi terbaik yang akan meneruskan perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kali ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan salat Idul Fitri, kita kembali ke rumah masing-masing. Kita saling bermaaf-maafan. Karena dosa kita kepada makhluk, kepada manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum mendapatkan ridho dari orang yang pernah kita zalimi. Maka setelah kita mendapatkan maghfirah dari Allah, kita juga harus mendapatkan maaf. Bagi kita yang hidupnya berinteraksi dengan sesama pasti pernah melakukan salah dan khilaf. Bagi bapak-bapak, minta maaf kepada istri. Selain kita minta maaf kepada kedua orang tua kita, minta maaf kepada anak-anak kita. Karena kadang kita alfa hadir dengan waktu terbaik kita untuk anak-anak kita. Kita sibuk sehingga quality time untuk keluarga kita kadang maksimal kita lakukan. Sementara anak-anak kita adalah kader kita yang akan meneruskan diri kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, di zaman Ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalasin. Jika anak Adam meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyatin, sedekah jariah, sedekah yang manfaatnya terus ada. Maka
Maka para ulama menafsirkannya dengan wakaf. Kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada siapapun. Tidak terbatas kita sebagai seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada murid di sekolah, tidak. Karena menurut Ibnu Taimiyah, siapapun yang mengajarkan kebaikan kepadamu adalah gurumu, walaupun hanya satu huruf. Karena penjahat dan penjahit bisa kita bedakan karena kita mengerti beda antara A dan I. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu bukan hanya yang high level, tapi ilmu juga yang basic, yang dasar. Kemudian berikutnya, kata Rasulullah SAW terakhir itu adalah waladin sholihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada anak karena mungkin kita tidak sempat untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah, mengajarkan akhlak dengan maksimal kepada mereka. Kalau bisa panggil mereka, sampaikan permohonan maaf dengan tulus. Kalau perlu cium tangan mereka sebagaimana sehari-hari mereka mencium tangan kita. Akui kalau kita ini salah. Quran punya prinsip, anakku sahabatku, wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan mereka berdua di dunia ini dengan baik. Seorang anak sejatinya harus mau dan mampu mengatakan ayahku sahabatku, ibuku sahabatku. Tapi sebelum anak menyampaikan itu, pasti orang tua sudah meneladankan bahwa anakku sahabatku. Artinya, Quran melalui surat Luqman ini kepengen kita dekat langit batin dengan anak, dekat sedekat-dekatnya dengan anak. Saya satu ketika pernah melakukan survei di SMA Muhammadiyah 25 Stasiun Pamulang. Pertanyaannya, kalau ibumu meninggal, apa yang paling mengangenkan? Apa yang paling mengangenin dari ibu? Rata-rata anak-anak menjawab cerewetnya. Jadi ibu-ibu yang cerewet itu dikangenin oleh anak-anak kita. Cerewet dalam hal apa? Banyak yang menjawab dalam perkara sholat, baca Quran, sekolah, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada anak-anak, apa yang paling mengangenin dari bapakmu? Banyak anak-anak yang terdiam, tidak mampu dan tidak bisa menjawab secara spontan. Di situ saya menyimpulkan bahwa kita bapak-bapak mungkin selama ini kurang dekat dengan anak. Maka coba nanti bapak-bapak rangkul anak-anaknya, sampaikan kepadanya, ayah minta maaf, bunda minta maaf. Setelah itu kita minta maaf kepada orang-orang terdekat kita, mungkin tetangga kita. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak boleh seorang muslim itu diam-diaman, tidak bertegur sapa dengan saudara muslim lainnya lebih dari 3 hari. Kita bersaudara. Ada yang menyebutkan saudara itu sedarah. Harus ada alasan untuk kita saling menjaga keharmonisan itu. Paling tidak kita ini sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Inilah alasan utama kita kenapa kita harus saling menjaga persaudaraan, keharmonisan dan persatuan-kesatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, Hatib mengingatkan kita semua, setelah Ramadan ini, marilah kita menambah semangat, taat dan kebermanfaatan kita dalam hidup. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Ada beberapa quote menarik di Muhammadiyah. Yang pertama, kalau ada 2 orang kader Muhammadiyah tinggal di satu tempat, maka insya Allah tunggulah sebentar lagi akan berdiri di situ sekolah
akan berdiri di situ panti asuhan, akan berdiri di situ rumah sakit. Artinya apa? Orang-orang yang bergabung dengan Persyarikatan Muhammadiyah itu berpikir ingin memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif pernah menyampaikan, kalau seandainya besok kiamat, maka malam ini orang-orang Muhammadiyah masih merapat. Artinya apa? Semangat kebersamaan, merangkul, mengajak sebanyak-banyaknya umat untuk mengenal Allah dan memberi kebermanfaatan. Karena dakwah itu bukan mengejek, tapi mengajak. Tugas kita adalah mengajak, bukan mengejek. Ketika hari ini terjadi perbedaan, kita tidak boleh menjadikan perbedaan itu sebagai ajang kita bermusuhan, tapi justru untuk semakin memperkuat persatuan dan kesatuan di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq muzhiran 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama amarna bihi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddarat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami saling menzalimi diri kami sendiri, ikhlas kami kurang, taat kami sedikit, sementara keinginan kami terhadap Engkau sangatlah banyak. Maka ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, mulai akhir balik kami sampai nanti kami berjumpa denganmu. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkan hisab kami dan masukkan kami ke dalam surga Firdausmu bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ahlana ahlan barakatan wa sa'adatan wa sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan innaka antas sami'ul du'a. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keluarga kami keluarga yang barokah, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dan jadikan anak cucu kami anak cucu yang soleh dan soleha, yang baik kepadamu juga baik kepada semua makhlukmu. Dan jadikanlah mereka qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata siapapun yang melihatnya. Dan jadikanlah pula mereka kelak menjadi global leader, pemimpin-pemimpin global yang akan membawa umat manusia menuju Islam rahmatan lil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al baladana baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.